Guys, ngeri banget ini guys. Negara tetangga kita sebentar lagi bakal bangkrut. Dan negara ini terancam bakal menjadi negara paling miskin di Asia guys. Gila, ini sih ngeri banget guys. Jangan sampai ini terjadi di Indonesia. Nah, kalau lu penasaran apa sih negaranya dan kenapa gue yakin banget negara ini bakal segera bangkrut, lu jangan skip video ini. Let's check this out. Jadi teman-teman, ada sebuah negara yang lokasinya berada di Asia Tenggara, sangat dekat dengan Indonesia, dan negara ini selama ini hidup dari oil and gas, dan mereka begitu terlena dengan kekayaan minyak dan gas buminya sampai mereka lupa untuk mendiversifikasi keuangan negaranya. Akibatnya hari ini di meja gue terima laporan yang sangat mengerikan. Ternyata duit negara ini cuma tersisa sekitar 18 billion dollar lagi guys. Itu rupiahnya sekitaran 300-an triliun. Lu bayangin, cuma tersisa 300 triliun. Dan negara ini terkenal sebagai negara yang korup dan boros. Soalnya tiap tahun negara ini bakar duit 40 triliun. Jadi belanja negaranya ini 40 triliun, 40 triliun, 40 triliun setiap tahun dibakar. Ya buat belanja negara. Padahal duit kas mereka sekarang tinggal sisa 300 triliun. Ini bener-bener bodoh guys. Sayang banget. Dan teman-teman, kalau lu dari negara tersebut, lu harus speak up sama pemerintah lu, sama negara lu. Karena kalau enggak ya negara lu bakal bubar, kolaps, lu siap-siap aja pindah warga negara. Jadi teman-teman, yang negara yang gue lagi baca laporan keuangannya di hadapan gue ini adalah negara yang namanya Timor Leste. Ini negaranya nih. Ini laporan keuangan dia dari tahun 2024, dari tahun 2025, bagaimana mereka menggunakannya dan bagaimana mereka mendapatkan hartanya. Itu semua ketahuan guys. Dan ternyata menurut hitung-hitungan gua negara ini bakal bubar 7 tahun lagi. Nah, banyak yang bilang 8 tahun lagi bangkrut, yaitu tahun 2034. Kalau menurut gua enggak, mereka salah perhitungan. Negara ini akan bangkrut 7 tahun lagi. Jadi kalau sekarang tahun 2026, mereka bakal bangkrut di tahun 2033. Nah, kenapa bisa? Sebelum kita masuk ke sana, gua mau kasih tahu lu dulu tentang negara ini ya, sejarah berdirinya negara ini. Ketika mereka merdeka dari Indonesia di tahun 2002, negara ini menggantungkan penghasilannya dari sumber minyak dan gas mereka, utamanya dari sumur Bayu Undan. Sumur Bayu Undan ini memiliki sekitar 400 juta barel minyak lah. Nah, selama ini sumur inilah yang dijadikan sumber penghasilan negara mereka. Negara Timor Leste nih. Ini negara yang gue senang sih, orangnya baik, ramah. Cuma ya sayangnya ketika mereka merdeka, mereka banyak dimanipulasi oleh negara tetangganya juga yang namanya Australia. Wajar aja karena Australia keluar duit habis banyak guys, triliunan buat membantu Timor Leste ini merdeka. Nah, jadi ketika mereka berhasil merdeka, Australia sangat pengen balik modal. Kenapa? Jadi memang udah sejak tahun 70-an Australia itu berusaha merebut sumber migas yang ada di Laut Timor. Tetapi memang pada saat itu batas negara kita masih jadi pertanyaan, masih jadi rebutan, sama seperti Natuna dengan Malaysia, sama seperti Laut Cina Selatan dengan China. Begitu pula batas laut yang ada di Laut Timor itu masih menjadi kontroversi karena Australia ingin merebut kontrol dan pengen bisa mengeksploitasi sumber oil and gas yang ada di Laut Timor. Nah, ini semua akhirnya menjadi lebih mudah ketika Timor Leste merdeka di tahun 2002. Cuman sayangnya guys, setelah Timor Leste merdeka, pembagian hasil migas dengan Australia nggak menguntungkan Timor Leste. Jadi meskipun Timor Leste secara de jure sudah merdeka, berdaulat, tetapi ternyata secara ekonomi mereka hanya menjadi budak Australia karena sumber ekonomi mereka, sumber pendapatan besar mereka di awal-awal masa kemerdekaan mereka malah dikuasai oleh Australia. Nah, syukurnya nih orang Timor Leste ini gak bego-bego amat. Mereka mau fight sehingga Timor Leste berani melawan Australia di pengadilan buat memperebutkan minyaknya sendiri. Dan lebih hebatnya lagi ya, jadi Timor Leste menuntut Australia buat mengembalikan royalti. Jadi pendapatan ladang gas sepas pantai Timor Leste meskipun sudah berjalan sekian tahun, mereka tetap menuntut pengembalian yang ada di belakang. Jadi bukan ke depan. Dia gak minta ganti rugi hari ini atau masa depan, no, tapi dari belakang sampai ditarik untuk bayar royalti ke pemerintahan Timor Leste. Kabar baiknya memang ya, setelah puluhan tahun konflik nih, tarik-menarik kepentingan di tahun 2018, akhirnya ada titik temu. Timor Leste dan Australia sepakat batas maritim mereka ditetapkan secara permanen. Dan di sini lu bisa lihat Timor Leste akhirnya mendapatkan haknya dengan sangat baik. Jadi teman-teman bisa lihat ya di pasal 2 ayat 2 tentang perjanjian bagi hasil jual beli migas ini, Timor Leste akhirnya bisa mendapatkan haknya untuk
memperoleh 70% bagi hasil revenue mereka. Kalau seandainya migasnya ini diolah di atas tanah Timor Leste. Tapi kalau seandainya gasnya diolah di Australia, maka Timor Leste berhak mendapatkan 80% bagi hasilnya. Jadi pilihannya ada di Australia nih, dia pengen dapat 30%, 70-30, tapi gasnya diolah di Timor Leste. Tapi kalau gasnya diolah di Australia, Timor Leste akan terima 80% lebih besar dari revenue jual beli gas ini. Kenapa ini penting guys? Perjanjian ini penting. Penghasilan ini penting. Dan kenapa negara ini bakal collapse? Jadi negara Timor Leste ini udah bertahun-tahun guys bergantung memang pada oil and gas. Nah GDP Timor Leste lu tahu nggak? Tahun 2025 itu sekitar 2 miliar US dollar. 2 billion US dollar. Atau sekitar 35 triliun. Nah dari 35 triliun itu ternyata 80%-nya alias sekitar 28 triliun disumbangkan dari sektor minyak dan gas. Jadi lu bayangin 80% dari penghasilannya Timor Leste, sumber pendapatan mereka ternyata bersumber dari migas. Ini ngeri banget. Beda sama Indonesia. Kalau Indonesia bergantung dari pajak. Tapi kalau Timor Leste bergantung dari kekayaan alamnya 80%. Lu bayangkan tuh. Artinya ini negara sangat bergantung dari satu sektor saja. Selama puluhan tahun yang menjadi tulang punggung kehidupan ekonomi Timor Leste itu ladang migas yang ada di Bayu Undan itu guys. Isinya minyak. Nah kenapa ini jadi masalah sekarang? Karena ternyata ladang minyak ini sudah kering, kerontang. Dan gua pun baru Kenapa baru ketika baca laporan keuangannya. Lu tahu di tahun 2024 pendapatannya revenue-nya nih Timor Leste dari migas itu sekitar 85 juta dolar guys. 85 juta dolar itu kecil loh, itu sekitar 1,4 triliun di tahun 2024 full year. Ini tahun 2024. Tetapi di tahun 2025 penghasilan Timor Leste itu turun 90% lebih. Ke berapa? Tadinya 85 juta dolar di tahun 2024. Di tahun 2025 penghasilannya cuma 6 juta dolar. Jadi tadinya 1,4 triliun tahun 2024. Tahun 2025 tinggal 100 miliar guys. Sedih gak? Turun 90% lebih loh penghasilan negara Timor Leste. Pas gue cek itu apa yang terjadi? Kenapa penghasilannya bisa drop? Ada sebuah negara ekonominya drop 90% tuh ngeri loh. Indonesia aja kayak udah happy gitu ya. Tumbuh GDP-nya 5%, 6%. Ini enggak, ini turun guys. Penghasilannya turun sampai 90%. Karena apa? Pas gue buka lagi, ternyata sumur minyak mereka udah kering. Nah ini kasihan sih buat rakyat Timor Leste. Gue yakin gak banyak yang tahu rakyat Timor Leste soal kondisi ekonomi negaranya. Tapi sekarang gue bikin lu jadi pinter. Supaya lu juga tahu negara lu lagi kesulitan. Penghasilan negara lu hilang 90% karena sumur minyak lu kering. Udah stop berproduksi di bulan Juni 2025. Kering kerontang. Tapi Om Benix berarti harusnya hari ini negaranya udah bubar dong, negara Timor Leste ini. Enggak juga sih, karena mereka ternyata punya danantaranya sendiri, sovereign wealth fundnya sendiri, yang namanya apa di sini? Petroleum Fund. Nah ini adalah sumber celengannya pemerintah Timor Leste. Jadi mereka di zaman dulu itu kepikiran kayaknya bakal habis juga nih oil and gas kita nih. Mendingan kita bikin kayak Temasek ya. Jadi duit-duit penghasilan minyak ini kita taruh ke sebuah perusahaan investasi. Nanti dana cuannya, profitnya, bunganya kita pakai untuk membiayai belanja negara. Idenya bagus sama kayak Norwegia. Ternyata eksekusinya dodol. Kenapa dodol? Karena ternyata memang sih perusahaan danantaranya Timor Leste ini menghasilkan duit. Pas gue baca ya, danantaranya Timor Leste ini, Petroleum Fund mereka itu bisa menghasilkan cuan sekitar 4,4% setahun. Sejak berdiri sampai hari ini ya. Jadi investment returnnya ya oke lah 4,4. Jelek sih sebetulnya jujur aja ya 4,4%. Tapi kenapa menurut gua sedih? Karena ternyata pas gua lihat di sini per tahun 2025 mereka punya aset perusahaan investmentnya tinggal 18 billion dollar. 18 billion dollar itu cuma 300 triliun guys. Jadi danantaranya mereka duitnya berkurang terus, tinggal tersisa 300 triliun. Pas gue lihat loh, kan lu bisa profit 4%, 5% setahun. Kenapa bisa minus terus sehingga dananya tinggal sisa 300 triliun? Ternyata pemerintah Timor Leste selama ini ketika APBN mereka defisit, mereka tarik duit dari danantaranya. Tarik duit. Ya lama-lama habis duit danantaranya mereka. Dan tarik duitnya itu gila guys. Lu bayangin lah. Mereka punya danantara, profitnya sekitar 5% per tahun. Kalau di sekarang sekitar 85 juta dolar. Lu bayangin profitnya cuma 85 juta dolar. Setiap tahun danantara mereka itu cuma profit 85 juta dolar. Tapi duit yang ditarik sama negara buat membiayai defisit brutal guys. Petroleum Fund mereka tadi gue bilang cuannya cuma 85 juta dolar setahun. Namanya juga dodol. Investment manager mereka dodol guys. Tapi duit yang ditarik sama negara tahun 2023 lu lihat di layar kaca mereka tarik 1 billion dollar. Gila, profit cuma 85 juta dolar. Duit yang ditarik negara 1 billion dollar.
Tahun 2024 apa yang terjadi? Sama juga. Profitnya cuma 4%, 5% setahun. Tapi duit yang ditarik negara 1,3 miliar dolar. Can you imagine? 1,3 billion dollar ditarik sama negara. Padahal profitnya cuma 85 juta dolar, kan gila. Dan ini berlangsung sama juga di Q1 2025. Udah tahu sumurnya bakal kering. Tarik lagi 250 juta dolar Q1. Q2 tarik lagi 250 juta dolar. Q3 tarik lagi 350 juta dolar. Tarik terus. Kan bego ya. Udah tahu negara susah. Udah tahu perusahaan ini butuh dana diputar buat menghasilkan cuan. Yang ditarik bukan profitnya. Kalau pakai logika yang waras, seharusnya yang ditarik sama negara mereka maksimalnya sebanyak profitnya. Jadi kalau profit petroleum fund mereka dan antara mereka cuma 85 juta dolar setahun, tetap aja nggak bijak juga ya kalau yang ditarik itu penuh 85 juga. Ya setengahnya lalu tarik 40 juta dolar. Dan mereka sebenarnya udah punya aturan main sih. Yang namanya ESI, Estimated Sustainable Income. Artinya apa? Ini adalah batas aman. Berapa banyak uang yang boleh diambil oleh pemerintah dari dan antara mereka, dari petroleum fund ini. Nah, ternyata berdasarkan undang-undang mereka, ESI ini ya batas aman mereka bisa tarik itu cuma sekitar 3% guys secara teori. Setiap tahun mereka boleh gak narik? Boleh. Tapi 3% doang setiap tahun. Nah kalau 3% jadi seharusnya mereka cuma bisa narik sekitar 500 juta dolar setiap tahun. Tapi realitanya ternyata yang mereka tarik itu lebih dari 1 miliar dolar. Nah dari sini lu udah bisa bikin hitungannya. Kenapa Benix pede banget meramal kebangkrutan negara ini semudah itu. Semudah membalikan telapak tangan memang mudah. Kenapa bisa? Jadi negara ini setiap tahun kan spending kayak APBN juga ya kayak Indonesia. Belanja negara mereka ada. Mereka belanja negara setiap tahun itu sekitar 2,6 miliar dolar guys. 2.6 billion dollar. Rupiahnya sekitar 40 triliun. Jadi lu bayangin mereka spending itu 40 triliun setiap tahun. Zaman dulu bisa mereka banyak duit. Masih ada sumur Bayu Udan. Sekarang udah kering. Mereka hanya bisa ambil duit dari petroleum fund ini. Mau berharap dari pajak rakyatnya kagak bisa. Miskin. So apa yang mereka bisa lakukan? Palak terus dan antaranya. Tapi ternyata duit dan antaranya di sini lu bisa lihat. Cuma tersisa 18,9 billion dollar. Sementara pemerintahannya spending 2,6 billion dollar setiap tahun. Nah lu pakai logika yang waras saja. Kalau ini sebuah perusahaan, negara ini sebuah perusahaan, dia spending 2,6 miliar dolar setiap tahunnya. Duit mereka di petroleum fund ini tinggal 18,9. Nah kalau lu bagi 18,9 billion dollar dibagi 2,6 billion dollar setiap tahunnya, artinya ini bakal habis dalam 7,5 tahun. 7-8 tahun lah. Tapi dari yang gue lihat negara makin lama bukannya makin hemat tapi makin lama makin boros. Itu realitanya di Timor Leste. Seharusnya ketika mereka melihat, wih duit kita bakal habis nih dalam waktu 7-8 tahun. Mereka gak peduli guys. Malah asik foya-foya aja. Ini bukannya penghematan gila-gilaan tapi malah tambah boros. Jadi gue yakin banget mereka bakal kolaps dalam waktu 7 tahun. Kalau mereka tidak menemukan cara lain untuk survive. Sedih ini negara, padahal kaya raya sebetulnya kalau diolah dengan baik. Kenapa? Karena lu lihat aja negara tetangga kita Singapura. Punya batu bara enggak? Sawit enggak? Oil and gas enggak? Tapi jadi negara kaya raya? Iya. Nah Timor Leste punya peluang untuk menang. Kenapa? Good news guys, ada kabar spesial buat kalian semua karena Sekolah Saham Benix Season 9 akan segera dimulai kembali. Dan tema kali ini sangat menarik, khususnya buat teman-teman investor pemula di IHSG yang masih belum tahu gimana sih saham-saham yang bagus, gimana sih cara melakukan perhitungan analisis laporan keuangan secara fundamental. Ini saat yang baik untuk mendaftarkan diri kalian sekarang juga. Karena di sini kita bakal belajar gimana cara menilai suatu saham, cara menilai suatu emiten, baik dari segi bisnisnya maupun dari segi catatan keuangannya. Sampai menghubungkan itu semua dengan analisis ekonomi makro. Dan yang bikin lebih seru lagi di tema kali ini kita bakal bahas proyek Danantara. Gila nih, duitnya triliunan guys. Dan kita bakal bahas ini dengan lebih detail lagi di Sekolah Saham Benix Season 9. Dan buat kamu yang masih bingung gimana sih caranya profit di IHSG, kenapa sih penting untuk menjadi investor saham, lu bisa pakai kalkulator investasinya Benix yang ada di www.sekolahsahambenix.com. Di situ lu bisa tentukan target investasimu berapa. Lu pengen jadi miliarder di usia berapa? Lu pengen jadi triliuner di tahun keberapa? Dan dari sana lu bisa hitung gimana caranya bisa mendulang profit dari cuan di IHSG. So buat kamu yang belum bergabung di season sebelumnya,
Ini adalah kesempatan langka karena sekarang harganya diskon jadi 9 jutaan saja alias diskon 25% guys. Ingat ya, ini diskon 25% hanya untuk 25 pendaftar pertama. Jadi tunggu apa lagi? Segera daftarkan dirimu sekarang juga melalui nomor WhatsApp yang ada di bawah ini 0811 868 959 atau bisa juga kunjungi website Sekolah Saham Benix di www.sekolahsahambenix.com. Yo guys, segera daftarkan dirimu sekarang juga. Sampai ketemu ya di Sekolah Saham Benix season 9 yang akan segera dimulai di tanggal 7 Maret 2026. Oke guys, segera daftarkan dirimu sekarang juga. Sampai ketemu ya. Kenapa? Karena mereka sebenarnya masih punya tabungan oil and gas yang namanya Greater Sunrise. Ini adalah sumber kekayaan migas salah satu yang paling besar di Asia Tenggara. Nah kalau mereka bisa olah ini ya bersama-sama dengan bosnya mereka si Australia, kita udah kalkulasikan bahwa Timur Leste ketika mereka mengolah Greater Sunrise yang isinya adalah 5,1 miliar kubik gas alam. Gila loh, 5,1 miliar kubik gas alam. Itu negara Timur Leste bisa dapat penghasilan sampai 420 triliun guys. 420 triliun itu adalah penghasilan nilai gas yang ada di sumur Greater Sunrise. Tapi ingat loh, mereka harus bagi hasil. Kalau menurut gua yang akan diambil oleh Australia adalah jalur 70-30. Jadi minyaknya bakal diolah di Timor Leste. Nah kalau pakai mekanisme seperti itu berdasarkan pasal 2 ayat 2, 70% dari 420 triliun bakal pergi ke Timor Leste. Artinya Timor Leste bakal kebagian cuan senilai 294 triliun. Jadi mereka bisa buying time nih, masih ada nyawa nih buat Timor Leste memperpanjang nyawa mereka. Tadi kata Benix mereka bakal punah dalam waktu 7 tahun. Tapi kalau mereka bisa menjalankan project Greater Sunrise ini, which is hopefully mereka bisa lakukan ini, dan menurut gue penting banget diolahnya di Timor Leste. Jadi lebih baik Timor Leste dapat bagian yang lebih kecil lah, cuma 70%, Australia 30%. Kenapa? Karena economic efeknya jauh lebih besar. Karena ada dua pilihan guys, Timor Leste dapat 70%, atau Timor Leste dapat 80%. Tapi kalau Timor Leste dapat 80%, pengolahannya, hilirisasinya dilakukan di Australia. Menurut gua jauh lebih bijaksana kalau Timor Leste hilirisasinya dilakukan di Timor Leste sendiri. Even mereka bagiannya kecil, cuma 70%. Tapi 70% itu udah setara 294 triliun. Nah kan kalian tahu ya, pemerintah mereka membakar duit. Belanja 40 triliun setiap tahunnya. Nah kalau Greater Sunrise ini jalan, artinya nyawanya Timor Leste akan diperpanjang 7 tahun lagi. Artinya mereka bisa buying time. Harusnya udah collapse tahun 2033. Tapi bisa batal collapse-nya 2033 kalau mereka bisa jalankan project Sunrise ini dengan baik. 2033 collapse-nya mundur jadi tahun 2040. Jadi 7 tahun lagi collapse. Tetap. Makanya buat teman-teman di Timor Leste lu harus bijaksana. Ketika lu diterima duit dari Australia, Greater Sunrise ini jangan lu buang buat beli Rolls Royce baru atau korupsi lagi, enggak. Lu harus buka usaha baru. Dan penting buat teman-teman negosiasi dengan Australia untuk melakukan hilirisasinya di tanah Timor Leste. Karena dengan dilakukan hilirisasi, diolah gasnya itu di Timor Leste, pasti di situ ada penciptaan pabrik, ada penciptaan lapangan kerja, ada lowongan kerja buat orang-orang Timor Leste dan mereka bisa naik kelas, naik level dari segi otak, dari segi skill. Ujung-ujungnya ada apa? Ada transfer skill di bidang energi dan industri. Sama seperti Filipina, teman-teman tahu nggak di bidang maritim orang itu lebih seneng cari ABK, Chief of Engineering, cari kapten orang Filipina dibanding orang Indonesia. Mereka udah dikenal sebagai bangsa pelaut yang handal orang Filipina. Jadi lu pergi ke Mesir, lu pergi ke Rusia, lu pergi ke Irlandia, lu pergi ke New York, pasti banyak ketemu pelaut-pelaut Filipina. Jauh lebih banyak dibanding pelaut Indonesia. Aneh, iya. Nah inilah peluang buat Timor Leste untuk menjadi superpower dengan skill SDM-nya di bidang apa? Oil and gas. Jadi penting buat mereka negosiasi supaya dilakukan onshore di buminya Timor Leste mengolah cadangan migas ini. Jadi bukan cuma level buruh nanti yang naik kelas, tapi kan banyak orang Timor Leste yang di hire jadi operator, jadi teknisi, jadi project manager, dan ujung-ujungnya pasti hidup perekonomian di Timor Leste. Kenapa? Karena pasti akan tumbuh. Mereka kan butuh warung, warteg, restoran, hotel, jasa pariwisata, jasa penginapan, jasa pendukung, perusahaan logistik, transportasi, jasa kepelabuhan. Ujung-ujungnya apa? Dari satu bisnis oil and gas yang namanya Greater Sunrise itu, kalau dilakukan hilirisasinya di bumi Timor Leste, walaupun Timor Leste cuma mendapat 70%, tapi akan ada begitu banyak sektor pendukung yang hidup. Jadi ekonominya pasti jadi lebih bergairah nih di Timor Leste. Jadi teman-teman, kita bisa ambil pelajaran nih dari sukses story Timor Leste nanti. Kalau mereka bisa memperlakukan Greater Sunrise ini sebagai aset strategik nasional mereka, negara mereka harus lebih bijak lagi dengan duit ini. Harus segera difokuskan buat bangun jaringan jalan, listrik, rumah sakit, sekolah yang bagus. Supaya apa?
Mereka sadar kekuatan terbesarnya Timor Leste seharusnya seperti Singapura. At the end of the day, Greater Sunrise akan habis juga cadangan gasnya. Jangan lagi-lagi jadi negara miskin, ngemis-ngemis minta bantuan ke PBB. PBB bentar lagi bubar bro. Jadi jadikan sumber kekuatan terbesar Timor Leste adalah manusianya kayak Singapura. Makanya begitu terima duit itu prioritas harus ke sektor pendidikan, ke sektor tadi kesehatan, tenaga kerja yang lebih bagus. Makanya penting buat Timor Leste belajar untuk menyiapkan transisi penghasilan negaranya tadinya bersumber pada migas menjadi negara non migas. Nah ini yang harusnya dilakukan Timor Leste itu belajar bukan cuma sama Singapura tapi sama Dubai, sama Uni Emirat Arab yang udah berpikir negara kita sumber minyaknya bakal habis. So apa yang mereka lakukan? Buka kasino, buka tempat dugem, buka tempat wisata, buka tempat balap mobil F1 paling keren di kolong langit, buka Burj Khalifa, buka perumahan-perumahan hotel-hotel mewah. Nah ini penting untuk dipahamin sama rakyat Timor Leste. Nah Indonesia harusnya ambil pelajaran dari sini juga. Kenapa? Karena Timor Leste udah menunjukkan pengelolaan sovereign wealth fund yang buruk seperti si petroleum fund goblok ini. Bisa-bisanya cuannya cuma 4%, 5%, cuannya cuma 80 juta dolar setahun, tapi yang dia setor ke negara bisa sampai miliaran dolar dalam 1 tahun. Konyol, ujung-ujungnya mati. Sekarang tercekeklah mereka. So mereka ada nyawa tambahan nih buat teman-teman di Timor Leste untuk belajar negosiasi yang lebih pintar lagi nih sama Australia. Jangan mau lu dikadalin terus masih Australia. Sekarang paksa mereka untuk lakukan hilirisasi di tanah Timor Leste. Nah buat teman-teman sendiri, menurut lu ya Timor Leste bakal terus bergantung gak sih sama komoditas oil and gas? Mereka bakal bisa gak sih mandiri tidak bergantung lagi sama sektor minyak atau gas mereka? Ada harapan gak? Dan kalau ada, apa sih yang harus dilakukan sama mereka? Tolong dong kasih saran di kolom komentar yang ada di bawah ini. Kalau dari gue pribadi, Timor Leste punya peluang untuk menjadi hub pelabuhan internasional khususnya shipping line yang berasal dari mana? Dari Filipina ke Australia, dari Australia ke Jepang. Mereka butuh tempat hub. Nah Timor Leste bisa membangun itu. Indonesia otaknya masih belum nyampe sampai sekarang. Makanya kita terus-terusan jadi budaknya Singapura. Memperkaya orang Singapura. Duit ribuan triliun mengalir ke Singapura setiap tahun. Karena kapal-kapal Indonesia aja nggak mau parkir di sini. Maunya parkir di Singapura. Memperkaya mereka. Dengan tempat parkiran kapal aja lu bisa dapat duit ribuan dolar setiap bulan satu kapal. Ada 100.000 kapal yang lewat Singapura. Lu bayangkan, mereka butuh air bersih, mereka butuh makanan, mereka butuh beras, mereka butuh penginapan, hotel dan sebagainya. Hidup ekonominya. Nah Timor Leste bisa lakukan itu. Yang kedua apa? Mereka juga bisa buka jasa kasino guys. Lagi-lagi kasino nih bisa jadi juru selamatnya Timor Leste. Kenapa? Teman-teman tahu Indonesia hobinya korup. Kemarin aja ada bukti gubernur Papua itu judi sampai triliunan guys. Gila ya. Orang Indonesia kaya banget. Judi sampai triliunan di Makau. Gila. Nah Timor Leste kalau menjadi pusat kasino yang baru, wah sekarang nggak usah takut lagi kalau cadangan migasnya habis. Kenapa? Karena sekarang orang-orang dari Sulawesi, Papua, Maluku, Nusa Tenggara kalau mau gambling, mau judi nggak usah lagi jauh-jauh terbang ke Makau, nggak usah lagi jauh-jauh terbang ke Singapura. Bisa gambling di Casino Royal yang ada di Timor Leste. Kenapa ini penting dan bisa dilakukan? Ya karena mata uang di Timor Leste itu pakai US dollar guys. Mereka betul-betul siap buat jadi international nation. Sebetulnya jauh lebih siap. Nah yang ketiga yang penting lagi mereka itu juga bisa jadi kalau mereka mau go internasional sekalian mereka harus manfaatin perang tarifnya Donald Trump. Lu tahu gak sih guys Indonesia itu kena 19% tarif sama Donald Trump. Kita cuan iya. Tapi ada yang lebih cuan lagi negara di Asia Tenggara. Ya Singapura aja kena tarif, Thailand, Vietnam kena tarif, Malaysia juga. Ada negara yang tidak kena tarif sama sekali namanya Timor Leste. Lu tahu barang-barang dari Timor Leste kalau masuk Amerika Serikat tarifnya berapa? 0%. Nah ini bisa dijadikan ke peluang nih buat Timor Leste. Bikin pelabuhan yang bagus, bikin warehouse yang bagus, bikin jetty-jetty, belanja shipyard yang bagus, bikin stevedoring yang bagus. Bikin crane yang bagus. Buat apa? Jadi tempat transshipment barang-barang China. China dari kemarin bingung cari gudang. Pengen bypass tarifnya Donald Trump. Nah Timor Leste kalau bisa bikin fasilitas pelabuhan internasional yang jauh lebih bagus dibandingkan Hong Kong dan Singapura. Kan duit lu banyak nih. Ratusan triliun nih. Bikin port yang bagus. Supaya apa? Barang-barang made in China mampir dulu ke Timor Leste. Baru di re-ekspor. Menjadi made in Timor Leste padahal isinya barang Cina ya. Berangkat lagi ke Amerika, tarif 0%, cuan. Amerika happy, Cina happy, Xi Jinping happy, Timor Leste juga happy. Sama-sama cuan guys. Nah ini 3 alternatif yang menurut gua bisa memperkaya Timor Leste. Mereka bisa dapat penghasilan lebih dari 700 triliun setiap tahun kalau mereka menjalankan rencananya Benix. Nah kalau menurut lu gimana? Lu ada ide lain gak supaya Timor Leste bisa selamat nih negara tetangga kita nih?
Karena kalau nggak, negaranya bakal kolaps 7 tahun lagi kalau mereka nggak bisa jalanin project Greater Sunrise. Tahu, kalaupun bisa, nyawanya tetap cuma sampai 2040 guys. Sedih, iya. Tapi apakah ini artinya harus menyerah? Enggak. Ada begitu banyak peluang yang bisa dijalankan sama Timur Leste. So, menurut kalian gimana guys? Solusi apa yang paling bagus untuk menyelamatkan negara Timur Leste? Segera sharing pandangan kalian di kolom yang ada di bawah ini. Segera share video Benix sebanyak-banyaknya dan jangan lupa like and subscribe. Semoga video ini bermanfaat. Salam sehat, salam cuan. Bye-bye.